Pertemuan antara Prabowo dan Om Bewok nih di Nasdem Tower baru-baru ini. Ingat kan? Nah, memang menarik guys. Banyak perhatian dan spekulasi dari beberapa kalangan, termasuk gua. Nah, sensasi politik nih semakin kental ketika Prabowo yang penguasa baru mengunjungi kantor Nasdem. Nah, ini nih mengisyaratkan perubahan arah angin nih. Nah, kesepakatan kawan lama antara Om Bewok dan Prabowo ini sebelum kampanye loh. Paham kan lo? Ingat nggak? Nah, konon pada waktu keduanya bertemu di Hambalang, nah ingat kan? Telah bersepakat guys, si pemenang pemilu untuk mengajak masuk yang kalah ke dalam pemerintahan baru. Nah ini menjadi bukti nyata guys, bahwa politik adalah tentang pragmatisme. Pada awalnya nih, dengan memposisikan partainya sebagai pendukung perubahan, waduh, seolah kan terkesan heroik, ya nggak? Dengan mendukung sosok Anies Baswedan, nah sebagai calon presiden. Udah itu, jargonnya apa? Perubahan, waduh, ya kan? Namun, dunia politik itu ternyata penuh dengan real politik guys, dan pragmatisme itu. Pertemuan dengan tokoh-tokoh politik lain pasca pencoblosan seperti ketemu dengan Pak Jokowi, ya kan? Terus Prabowo, ya kan? Menunjukkan bahwa apa? Politik aliansi dan strategi bisa berubah sesuai dengan dinamika kekuasaan yang ada, guys. Nah, pertemuan ini pada intinya mencerminkan apa? Pragmatisme politik. Ya. Tidak hanya tentang kepentingan politik. Pertemuan ini juga bisa apa? Membahas kemungkinan kerjasama lebih lanjut. Itu menurut gua. Tondo-tondo Om Bewok yang lagi masuk angin setelah perhelatan pemilu udah nampak guys. 4 hari setelah pencoblosan, ingat nggak pertemuan dengan Pak Jokowi di istana? Ayo loh, menandakan angin segar bagi Om Bewok. Seger. Namun, bukan tanpa kalkulasi pragmatis. Ini latar belakang Om Bewok di Golkar dan juga dunia bisnis membuatnya bergerak dengan hati-hati guys. Menghindari peran sebagai oposisi total. Dengan mengucapkan kemenangan kepada Prabowo Gibran, Om Bewok tampaknya telah menentukan jalannya. Aduh. Nasdem yang sempat menggulirkan ide hak angket nih, nampaknya harus menelan kenyataan pil pahit bahwa politik kadangkala membutuhkan lebih dari sekedar apa? Keberanian untuk berubah. Nah, ternyata Om Bewok membutuhkan sahabat lama yang akan berkuasa dan akhirnya mereka berkompromi nih. Nah, dengan diplomasi khasnya menyebutkan peluang bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran sebagai 50-50 bos. Nah, kalau dalam bahasa Madura nih, 50-50 itu artinya 80-20. 80 udah oke. Tinggal 20%-nya. Nunggu putusan hasil dari MK. Itu kalau menurut Adi Prayitno, oke. Nah, sebuah pernyataan yang menegaskan posisinya beliau ada di tengah jalan. Ini beliau lagi menunggu arah angin politik yang lebih jelas kemana arahnya. Wah. Dengan latar belakangnya yang bukan berasal dari kelompok oposisi tradisional, langkah Om Bewok bertemu dengan Pak Prabowo yang kini merupakan bagian dari kekuatan penguasa baru nih. Nah, ini dapat menunjukkan apa? Kesiapan untuk beradaptasi dengan dinamika kekuasaan yang baru nih guys. Nah, Om Bewok dan Nasdem ini tampaknya ingin memastikan bahwa mereka tetap relevan dalam konfigurasi politik yang baru. Oke, ini ada kemungkinan kedua belah pihak membahas kemungkinan kerjasama atau setidaknya nih pemahaman bersama untuk tidak saling jegal-menjegal atau menghalangi. Jika kabar dari siaran podcast Bocor Halus bener nih mengenai kemungkinan Nasdem mendapat posisi di kabinet, nah seru nih. Dengan tawaran 2 menteri, ini merupakan mewujudkan dan menunjukkan bahwa pertemuan itu bukan hanya formalitas kalau menurut gua.
Melainkan juga membahas konkretnya tentang pembagian kekuasaan dan posisi politik Nasdem nih dalam pemerintahan yang akan datang. Dasar itu. Dengan adanya spekulasi tentang hak angket nih yang akan digulirkan oleh Nasdem, pertemuan sahabat lama ini bisa jadi adalah langkah untuk mengempeskan guys potensi konflik yang bisa timbul dari inisiatif tersebut. Pinter ya Om Bewok ya. Dengan PDIP yang masih belum memutuskan nih untuk menggulirkan angket atau enggak, ya kan? Nasdem ini mungkin berusaha mencari jalur tengah yang tidak terlalu konfrontatif guys. Namun, respon dari berbagai pihak nih menunjukkan bahwa langkah Nasdem akan terus dipantau nih. Dan spekulasinya akan terus beredar di publik guys. Apalagi lo lihat kan, dari sebagian besar para pendukung dari koalisi 01, koalisinya Amin, kan banyak yang kecewa, ya kan? Lo lihat aja tuh di aplikasi X dengan langkah Om Bewok dan Nasdem. Nih, lo lihat. Beginilah aksi nekat yang dilakukan Zaki, seorang relawan Anies Mohaimin dari kelompok Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri atau FKPPI. Zaki berusaha menurunkan bendera Partai Nasdem yang berkibar bersama bendera parpol koalisi perubahan lainnya di markas Timnas Amin di Jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis siang. Pertemuan kawan lama antara Prabowo dan juga Om Bewok ini mengindikasikan politik yang cair di Indonesia pasca pemilu. Ini keduanya sebagai politisi senior, ini tampaknya mencari cara untuk menavigasi perubahan politik guys. Dengan cara yang sayangnya pragmatis. Nah, dengan menguntungkan bagi kedua belah pihak, meskipun banyak yang masih bersifat spekulatif, ini jelas bahwa politik di Indonesia, kalau menurut gue sedang di titik kritis guys. Nih ya, dengan berbagai maraknya politik uang, politik bansos, ya kan, negosiasi, terus kalkulasi politik. Sayangnya kalkulasi mereka semua ini sedang berada di balik layar. Semuanya kalkulasi, negosiasi, di balik layar guys. Di tengah gemuruh politik, Nasdem Tower menjadi saksi bisu atas pertemuan dari sahabat lama. Hanya waktu yang akan mengungkapkan hasil akhir dari pertemuan ini. Gua Singgih, ciao.